Ya, pemirsa, tim redaksi kami juga telah merangkum sejumlah informasi dalam bentuk infografis ya terkait dengan kecelakaan lift yang juga terjadi di beberapa daerah. Untuk itu, rekan Livia Ramadanti akan memaparkan data dan fakta untuk Anda siang hari ini. Livia, silakan dengan data yang Anda miliki. Ya, Reno dan juga pemirsa, memang dalam kurun waktu 1 bulan kecelakaan lift ini kerap terjadi. Bukan 1 atau 2 kali, tapi hingga 3 kali. Kecelakaan lift bahkan ini merenggut korban jiwa. Nah, apa penyebab hingga langkah yang harus dilakukan pengguna lift dalam kondisi darurat akan kita ulas dalam infografis kita berikut ini. Kita ke infografis yang pertama adalah dari kecelakaan lift yang terjadi selama sebulan ke belakang. Ini terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, kemudian ada di DKI Jakarta, dan terakhir ada di Jawa Tengah, tepatnya ada di kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, di mana 2 orang menjadi korban jiwa dari kecelakaan lift ini. Dan dari informasi yang kami terima juga bahwa terdapat beberapa kronologi dari kejadian yang kemudian merenggut nyawa korban. Kami akan merangkum kronologi yang pertama, yaitu kecelakaan lift di lokasi yang pertama ada di Bandara Kuala Namu di sini. Kejadiannya adalah diketahui pada tanggal 24 April 2023, akhir bulan April lalu. Jagat maya ini dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan CCTV seorang wanita terjatuh dari lift. Namun sebelum itu ada rangkaian ceritanya ternyata. Bermula pada saat Aisyah Hasibuan, ini wanita berusia 38 tahun, pergi ke Bandara Kuala Namu untuk mengantarkan kerabatnya. Namun sejak saat itu ia tidak pernah kembali ke rumahnya, dan barulah keluarganya ini melaporkan bahwa Aisyah ini hilang. Lalu diceklah di Bandara Kuala Namu. Salah satu lokasi yang dicek adalah CCTV di beberapa lokasi, tepatnya di lokasi tempat kejadian perkara atau tepatnya di sebuah lift. Nah, dari tanggal 27 April seorang petugas keamanan bandara ini ternyata melaporkan ada bau di sekitar lift. Di sini kemudian diketahui bahwa setelah diperiksa ditemukan jasad seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan Aisyah Hasibuan. Kita lihat dulu infografisnya, kita harus berpindah dulu dari sini. Posisinya kita akan lihat untuk infografis berikutnya. Nah, saya akan perlihatkan di sini saat itu memang sudah diperiksa atau dicek beberapa CCTV di lokasi kejadian. Namun saat itu memang belum diketahui apakah Aisyah Hasibuan ini terjatuh karena belum CCTV ini diperlihatkan secara keseluruhan. Namun setelah diperlihatkan secara keseluruhan dan tersebar di dunia maya, ini akhirnya barulah diketahui bahwa Aisyah ini jatuh di lift yang terbuka di posisi yang berbeda. Kita akan lihat ke infografis berikutnya terlebih dahulu untuk mengetahui kronologi yang terjadi di dalam lift, karena memang sudah ada rekaman video yang memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam lift. Kita harus lihat dan juga berpindah dari lokasi ini dulu. Nah, inilah kronologinya atau bagaimana kondisi yang terjadi tepatnya yang ada di lift saat kejadian perkara ini terjadi. Kita bisa lihat di sini bahwa Aisyah ini mencoba menelpon kerabatnya dan memberitahu bahwa ia terjebak di dalam lift dan juga terlihat panik. Kemudian ia mencoba membuka pintu lift yang salah. Dari tayangan video juga terlihat bahwa Aisyah ini terperosok ke dalam sebuah jarak antara pintu lift dengan tempat yang harusnya Aisyah ini bukan turun di sana, melainkan dia harusnya turun di pintu yang sebaliknya. Nah, tak lama berselang dari kejadian Aisyah ini, tepatnya di Bandara Kuala Namu, Senin 8 Mei kemarin, lift di perkantoran Pakuwon Tower, Casablanca ini mengalami macet. Belasan orang sempat terjebak dalam lift selama lebih kurang 2,5 jam lamanya. Kita harus lihat dulu kronologinya seperti apa. Kita akan berpindah. Oke, kronologinya adalah pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat atau sekiranya jam pulang kantor. Ini terlibat ada 3 lift dikabarkan macet
di mana lift tersebut ini berada di lantai 5, kemudian di lantai 27 dan di lantai 47. Ada sekitar 13 orang yang terjebak di dalam lift yang macet tersebut. Dibagi menjadi dua, ada yang kemudian 9 orang di lift pertama, ada 2 orang di lift kedua, dan ada 1 orang di lift ketiga. Pada 21.50 waktu Indonesia Barat, ini seluruh korban bisa dievakuasi dengan cara manual, tidak ada korban luka dan juga korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di Pakuwon Tower Jakarta ini. Kita yang teranyar juga, kemarin tepatnya kecelakaan lift ini kembali terjadi dan merenggut nyawa korban, tepatnya ada di komplek kantor Gubernur Jateng di Semarang, Jawa Tengah. Di mana kronologinya kita lihat di sini. Saya harus berpindah untuk memperlihatkan pada Anda bahwa kronologi kejadian lift yang di Jateng di sini di kantor Gubernur Jateng, di mana kronologinya saat teknisi lift tengah melakukan perawatan terjadi miskomunikasi. Di sini 2 orang teknisi dari CV Parisa Abadi Cerah ini melakukan perawatan lift, namun saat lift tengah dilakukan perawatan ini lift justru digunakan. Kita lihat kronologinya seperti apa, namun kita harus berpindah dulu untuk melihat kronologinya. Nah, 1 orang teknisi di sini mengalami kecelakaan, yaitu Adrianus Ari Wibowo meninggal dunia saat ia tengah melakukan perbaikan lift di lokasi kejadian. Karena di sini diperlihatkan juga 2 orang teknisi ini melakukan perawatan lift, ada 2 lift yang diperbaiki, lift sebelah kanan dan juga lift sebelah kiri. Ketika lift sebelah kanan sudah selesai diperbaiki, kemudian berpindah ke lift sebelah kiri, namun ternyata saat itu ada yang sudah menggunakan liftnya sehingga ada yang terjebak dan korban ini berusaha untuk menyelamatkan, namun ternyata ia terjepit di sangkar lift. Nah, ada banyak kasus kecelakaan lift yang terjadi dalam kurun waktu kebelakang, ini memang tak bisa diremehkan. Ada banyak hal juga yang harus diperhatikan oleh pengelola dengan cara melakukan perawatan lift tentunya, dan juga bagi Anda pengguna lift. Nah, untuk kita lihat apa sih sebenarnya prosedur yang harus dilakukan jika terjebak di lift. Nah, berikut ini kami akan tampilkan datanya. Yang pertama adalah tidak panik, kemudian bersikap tenang. Nah, tidak membuka lift secara paksa. Tapi yang terakhir ini yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu menggunakan fungsi tombol darurat dan juga telepon darurat dengan cara menekan 3 kali, lalu bicara dengan operator yang berada di sana dan tunggu sampai diselamatkan, dan jangan mencoba untuk membuka pintu lift karena ini sangat berbahaya. Terakhir, tentu harus jadi perhatian pengelola ya, di mana pemeliharaan lift wajib dilakukan. Alat transportasi angkut manusia atau barang ini memang cukup unik, maka pekerjaan perawatan lift tak bisa disepelekan. Untuk sementara saya kembalikan ke Reno. Livia Ramadanti, terima kasih untuk informasi komprehensif Anda. Tentu ini diharapkan bisa menjadi bekal ya bagi masyarakat dan tentu bagi instansi lain untuk lebih aware terhadap keselamatan, khususnya saat menggunakan lift dimanapun mereka berada. Terima kasih, Livia. Selamat siang.